Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urfa Haula Syakuro dengan nomor pokok mahasiswa 231105080109 akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Islamic Worldview dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA. Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ini adalah beberapa pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. Yang kedua, konsep kesatuan wahyu dan agama. Yang ketiga, konsep ilmu dan klasifikasinya. Yang keempat, konsep manusia. Yang kelima, problematika epistemologi barat. Yang keenam, konsep Tuhan. Yang ketujuh, konsep kebenaran absolut. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, integrasi ilmu dan adab. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Dalam firman Allah di atas, kita dapat mengetahui bahwa sebagai seorang muslim itu harus seperti syajarah thayyibah, pohon yang kuat, dan juga mempunyai pandangan hidup yang komprehensif. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadat, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Definisi umum worldview yaitu kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor pada keberlangsungan dan perubahan sosial dan perubahan moral. Ruang lingkup Islamic Worldview. Di mata kuliah Islamic Worldview, kita akan membahas beberapa materi yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Yang pertama, Tuhan atau ma'rifatullah. Dengan mempelajari ma'rifatullah, maka kita akan mengetahui makna Rabb atau Allah. Selanjutnya, ma'rifatul insan, yaitu pengetahuan tentang manusia, apa yang dimaksud manusia, apa saja tujuan diciptakan manusia, dan beberapa pembahasan lainnya tentang manusia yang mungkin belum kita ketahui. Yang ketiga, ma'rifatud din atau agama. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui tentang agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Pengetahuan tentang agama Islam sangatlah penting bagi setiap muslim. Berikutnya pembahasan tentang ilmu. Sebagai makhluk hidup, kita hidup tentu saja dengan membutuhkan ilmu. Banyak sekali keutamaan dan manfaat, serta tujuan kita mencari dan mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu, kita akan menjadi manusia yang lebih berguna. Materi yang kelima yaitu kitab suci. Tentu saja kita semua mengetahui apa kitab suci agama kita. Ya, benar itu adalah Al-Quran. Sangat penting sekali bagi kita mempelajari dan mengetahui tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebuah petunjuk yang sangat-sangat kita perlukan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Materi yang keenam adalah Nabi. Apakah pendengar di sini ada yang tidak mengetahui siapa saja Nabi yang Allah utus di muka bumi ini?
Jika tidak mengetahuinya, maka itu akan sangat disayangkan sekali. Kita adalah seorang muslim, maka sudah sepatutnya kita mengetahui urutan-urutan diutusnya seorang nabi. Siapa nabi pertama dan siapa nabi paling mulia. Dan materi yang terakhir yaitu kebenaran. Tentu saja kita sangat memerlukan materi ini, sebab jika tidak mengetahui, maka takutnya kita akan tersesat. Nah, dari 7 materi itu, insya Allah akan dibahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Materi yang kedua yaitu konsep kesatuan wahyu dan agama. Pengertian wahyu. Wahyu memiliki arti al-isyarah al-syariah, isyarat yang cepat, al-kitabah tulisan, al-maktub tertulis, ar-risalah pesan, al-ilham ilham, al-i'lam al-kafi, pemberitahuan yang tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain, al-kalam al-kafi asari, pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Sedangkan pengertian wahyu secara istilah yaitu pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat dan hukum tertentu. Substansi wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Quran Surat Al-Syu'ara ayat 13. Islam sebagai agama wahyu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam adalah agama kesatuan para nabi dan rasul. Dalam firman-Nya, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Islam adalah agama wahyu Nabi Nuh seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Yunus ayat 71-72. Islam adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak cucunya Ismail, Ishak, dan Yakub, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 131-133. Islam adalah agama Nabi Yusuf alaihi salam, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 101. Islam adalah agama Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Yunus ayat 84. Islam adalah agama Nabi-Nabi Bani Israel seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 dan Quran Surat Ali Imran ayat 52. Dan yang terakhir, Islam adalah agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 14. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga, konsep ilmu dan klasifikasinya. Penyebab umat Islam terbelakang ada dua. Yang pertama, tertinggalnya pengetahuan ilmu, dan yang kedua, peradaban budaya barat yang telah mewariskan dikotomi. Di sini sangat jelas bahwa ilmu itu sangat penting bagi kehidupan.
ulama berkata, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena ilmu menjadi sebuah asas dari segala kehidupan, baik secara adab maupun pemikiran. Siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Ilmu dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Dalil sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama an-naqlu al-musaddaq, yaitu khobar yang datang dari Al-Quran yang bersifat ghaib atau syahadah, hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Jika itu diinformasikan dalam Al-Quran, maka kita tinggal meyakininya. Dalil yang kedua yaitu al-bahsu, pengetahuan yang datang yang bisa dilihat oleh panca indera. Klasifikasi ilmu. Yang pertama, ilmu syariah. Ilmu syariah akan bermuara pada ilmu fardu ain, digunakan untuk membentuk kesalehan pribadi, didahulukan sebelum ilmu fardu kifayah. Klasifikasi ilmu yang kedua yaitu ilmu ghairu syariah, yaitu ilmu fardu kifayah, digunakan untuk kesalehan sosial. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan istilah ilmu, yaitu ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan sekarang atau dibutuhkan sesuai dengan keadaan, dan ilmu ghairu hal, ilmu yang dibutuhkan tidak secara spontanitas. Baik, materi selanjutnya, materi keempat, yaitu konsep manusia. Inti dari manusia adalah jiwanya. Maka jika mengalami suatu problem, maka problemlah seluruh unsur elemen yang ada pada diri manusia, baik secara lahir maupun batin. Problem di dalam diri manusia itu adalah sebab ulah dan perbuatannya sendiri. Dosa yang mereka perbuat sendiri menyebabkan titik hitam di dalam hatinya. Jiwa dan hati manusia itu bisa saja berkarat ketika banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel di hatinya. Kenapa jiwa kita berpenyakit? Sesungguhnya orang beriman itu kalau berbuat dosa akan terbentuk bercak hitam di kalbunya. Sehingga ketika jiwanya mati, maka jasadnya ikut mati. Jika jiwanya sudah berpenyakit, maka penyakitnya disamakan dengan penyakit fisik. Di dalam Al-Quran disebutkan, penyakitnya bermacam-macam. Penyakitnya yaitu jiwanya bisa berkarat, tertutup atau mengeras dan bisa sakit. Tertutup hatinya maka tidak lagi bisa melihat kebenaran, karena jiwanya sudah tertutup. Tidak lagi bisa mendengar firman Allah dan juga sudah tidak bisa lagi masuk cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Solusi manusia sembuh dari segala penyakit yaitu dengan tazkiyatun nafas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi manusia yang lalai
terdapat neraka jahanam yang isi mayoritasnya jin dan manusia. Yang pertama, kondisi kalbu tidak memahami ayat. Yang kedua, kondisi mata tidak melihat ayat. Dan yang ketiga, kondisi telinga tidak teliti mendengar ayat. Hakikat nafas. Jiwa manusia ada 3 inti. Yang pertama, akaliyun atau akal. Akal jika dididik dengan baik, maka akan melahirkan hikmah atau ilmu. Jika tidak dididik maka ia akan berada di dalam kebodohan Islam memerintahkan untuk menuntut ilmu. Hakikat nafas yang kedua yaitu ghadab atau emosi. Jika emosi dididik dengan benar, maka akan melahirkan keberanian. Dan kalau emosi tidak dididik dengan benar, maka selamanya ia akan jadi pengecut. Hakikat yang ketiga atau yang terakhir yaitu syahwat. Potensi syahwat jika dididik dengan syariat, maka akan melahirkan iffah atau kesucian diri. Tetapi jika tidak dididik, maka akan melahirkan hawa nafsu atau dikuasai hawa nafsu. Jika tidak 3 unsur tersebut tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi berupa risalah, maka ia akan menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, dan menjadi jiwa yang sempurna. Insya Allah. Baik, materi yang kelima yaitu problematika epistemologi Barat. Kata Abdul Hasan Ali An-Nadwi, selama beberapa waktu dunia Islam telah dihadapkan pada ancaman kemurkaan melalui pola bayangan-bayangan di dalam pemikiran umat Islam. Disebut ghasbul fikriyah. Pola pemikiran yang tidak bisa dielakkan itu adalah pemikiran serangan-serangan dari Barat. Kalau tidak ditangkis, bisa membahayakan pemikiran umat Islam. Tujuan mempelajari problematika epistemologi Barat adalah mengkritisi supaya selektif, tidak mengekor pada peradaban Barat. Karena peradaban Barat itu peradaban yang sifatnya empiris atau peradaban tanpa wahyu. Gerakan Harokatu Tasqiq adalah gerakan-gerakan pemikiran yang itu membuat keraguan-keraguan dalam masalah ajaran agama atau pola pemikiran yang mencoba memisahkan agama dalam kehidupan. Bahaya paradigma pemikiran Barat terhadap dunia Islam. Peradaban Barat dibangun tanpa atas dasar wahyu. Barat itu mumi pemikirannya secara empiris, hanya dengan mengukur segala sesuatu dengan panca indera. Tidak ada nilai-nilai wahyu sehingga perkembangan sains dan teknologi kosong dari nilai-nilai wahyu dan tidak terkendali. Tidak jarang terjadi kerusakan-kerusakan di dunia ini. Jika ditelusuri, menurut Dr. Adrian Husseini dalam bukunya tentang wajah peradaban Barat, 3 faktor penting yang berubah Barat Kristen atau Barat sekuler liberal. Yang pertama, karena trauma sejarah khususnya yang berhubungan dengan masalah dominasi agamawan gereja terhadap para ilmuwan bisa mempertengahkan. Yang kedua, karena problem teks Bible itu sendiri yang berubah-ubah secara turun-temurun itu terjadi problematik. Dan yang ketiga, problema dari Kristen itu sendiri. Trauma berat terhadap Islam dalam sejarah. Yang pertama, pendudukan Spanyol tahun 711 sampai 1492. Yang kedua, pengepungan Vienna tahun 1529 sampai 1683. Yang ketiga, penaklukan Konstantinopel 1453. Dan yang keempat, Perang Salib Kalkulator Yerusalem pada tahun 1187. Materi yang keenam yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan berkaitan dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal beranggapan bahwa setiap agama mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Suatu agama berbeda dengan agama lain dalam level
eksetoriknya, tetapi relatif sama dalam level eksetoriknya. Mereka mengistilahkan bahwa satu Tuhan memiliki banyak jalan, pemahaman yang sangat berbahaya. Dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana tauhid dan syirik. Ideologi orang-orang liberal itu melihat semua agama di dunia ini, baik agama samawi atau agama budaya, itu sama, karena sama-sama bertuhan, tanpa mereka mempertimbangkan cara ibadah mereka, menghambakan diri kepada Tuhan. Ideologi seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Islam, harus dikritisi. Konsep Tuhan dalam Islam itu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tidak diduakan atau ditigakan. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal, dan tidak sama juga konsep Tuhan perspektif wahyu dan konsep Tuhan budaya. Baik, selanjutnya materi ketujuh yaitu konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Pengertian kebenaran absolut. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Materi yang terakhir atau materi ke-8, integrasi ilmu dan adab. Dalam Islam, ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya itu tidak dapat dipisahkan, di mana kebermaknaan yang tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Adab tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk arah. Berilmu tanpa adab adalah dimurkai, yaitu al-maghdub alaihim. Sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan, yaitu ad-dallin. Lebih dari itu, ilmu dan adab adalah inti dari ilmu nafi, yaitu yang bermanfaat. Ilmu nafi ini adalah ilmu yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar diminta dan dicari setiap saat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.